pagi anak-anak ibu semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran luring kita hari ini di hari Selasa 23 Februari 2021. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran matematika dan tematik. Tapi ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja ambil buku matematikamu. Kamu lihat nanti halaman 136. Di sini kita akan belajar tentang kerucut. Sesudah pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang prisma, kemudian tabung, kemudian yang terakhir limas. Nah, untuk bentuk kerucut kamu lihat ini. Ya, ini bentuk kerucut. Kemudian jaring-jaringnya ada lingkaran kecil, kemudian ada dinding pembentuknya yang melengkung. Nah, itu jaring-jaringnya. Nah, kemudian sifat-sifat dari kerucut ini sesuai dengan bentuknya tadi. Memiliki satu lingkaran yang sebagai alas, kemudian dinding pembentuknya, kemudian ada nanti garis tegak. Ya, seperti kamu lihat di sini nanti ada garis tegak. Kemudian di puncaknya ada titik puncak. Nah, itu sifat-sifat kerucut. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari beberapa benda yang mirip dengan kerucut. Ada topi ulang tahun, ya, ada trompet tahun baru atau trompet lebaran. Kemudian ada nasi tumpeng. Ada lagi itu kalau di parkiran ada pembatasnya itu ya. Kemudian ada itu topi kayak gitu, topi Pak Tani. Nah, capil namanya, ya. Kemudian ada menara. Kemudian ada lagi bentuk rumah penduduk yang mirip dengan rumah daerah di Papua, Honai. Mirip ya, mirip. Nah, itulah mengenai kerucut. Hari ini kita hanya belajar tentang pengertian sifat dan bentuknya. Nah, itu untuk pelajaran matematika. Nah, untuk tematik, nanti kita memasuki pada tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang operasi pada bacaan pidato. Nah, kemudian tentang nasihat dari semut dan belalang ya, yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kedua. Di sini kita akan belajar tentang patung. Ya, yang pertama tentang patung, baru nanti yang kedua kembali kita diingatkan tentang pubertas. Nah, untuk patung, kamu lihat nanti ada di halaman 114 ada patung dari daerah Tapanuli itu yang namanya patung Sigale-gale. Nah, kira-kira patung itu bentuknya bagaimana ya? Dan ada legenda tentang patung Sigale-gale. Coba kamu ikuti video berikut ini. Siapa yang pernah mendengar cerita Sigale-gale? Sigale-gale merupakan salah satu tradisi suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sigale-gale adalah sebuah patung yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat. Selama Sigale-gale menari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang menggunakan tali tersembunyi. Dahulu masyarakat mempercayai bahwa Sigale-gale menari karena adanya roh dari jenazah yang akan dikubur. Sigale-gale berasal dari daerah Tapanuli Utara dan kemudian menyebar ke Pulau Samosir. Penduduk di Pulau Samosir menyebut Raja Manggale. Di balik patung Sigale-gale tersimpan kisah masa lalu yang menyedihkan.
Raja Rahat memiliki putra tunggal bernama Raja Manggale. Sayangnya, Raja Manggale gugur di medan perang dan jasadnya tidak ditemukan. Lalu sang raja jatuh sakit karena merasa sedih dan akhirnya para tetua di kerajaan tersebut membuat sebuah patung yang mirip dengan Raja Manggale. Agar patung tersebut dapat hidup, para tetua memanggil roh Manggale dan raja pun kembali sehat. Sigale-gale pada awalnya digunakan pada upacara-upacara kematian untuk orang-orang yang meninggal tanpa mempunyai anak ataupun yang meninggal tanpa keturunan karena semua anaknya telah tiada. Saat ini, sigale-gale dipertunjukkan bagi para wisatawan. Nah, setelah tadi kamu tonton videonya tentang patung sigale-gale, sekarang kelanjutannya kamu lihat di halaman 115. Di situ kamu nanti akan mengisi, itu nanti untuk tugasmu, apa itu ciri-ciri patung, kemudian jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, dan teknik membuatnya. Itu ada di halaman 115. Nah, kemudian untuk IPA, hari ini kita diingatkan kembali tentang pubertas. Lihat bacaan di halaman 116. Nah, untuk pubertas, kembali Ibu jelaskan bahwa pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan itu sudah semacam aktif ya reproduksinya untuk menghasilkan keturunan baru. Jadi kalau perempuan yang sudah pubertas, dia sudah menghasilkan sel telur. Kemudian kalau yang laki-laki sudah menghasilkan namanya sperma. Apabila itu nanti bertemu, sperma dan sel telur tadi, itulah yang menghasilkan keturunan baru. Itu yang dijelaskan pada halaman 116. Nah, langsung saja tugasnya. Yang pertama, tadi di halaman 115. Kamu isi tentang ciri-ciri patung, kemudian apa jenis-jenis patung, itu nanti kamu bisa cari dari bukumu dan dari internet juga boleh. Kemudian tugas yang kedua, kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan sel telur dan apa yang dimaksud dengan sperma. Baiklah anak-anak Ibu, kita sudahi dulu pelajaran hari ini dengan doa penutup. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, sekian dulu pelajaran kita hari ini, dan selalu Ibu ingatkan, kerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatianmu. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.